Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Aryani SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kelapa II, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, koneksi antar modul terdiri dari modul 1.1 yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu tentang peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul yang ke-1.4 yaitu tentang budaya positif. Untuk refleksi pemahaman konsep pada modul 1.4 terdiri dari 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pada disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Yang kedua adalah teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser dan Gosen, teori kontrol guru terdiri dari 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Untuk teori motivasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan bersifat tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, guru memberikan dan murid yang menerima tanpa suatu kesepakatan, dan bisa berupa fisik atau psikis. Untuk kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, yang terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang memenuhi nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Perubahan yang terjadi pada berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah, menurut saya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan secara bersama-sama antara guru dan murid agar tercapai kesepakatan bersama sehingga hasil kesepakatan ini dapat menjadi sebuah keyakinan yang dilaksanakan bersama. Pengalaman yang saya alami terkait konsep penerapan budaya positif di sekolah adalah pada saat pelaksanaan kesepakatan keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan siswa-siswi kelas 7C. Hal yang sudah baik yang sudah berjalan di SMP yaitu pelaksanaan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian kegiatan pembiasaan yang sudah berjalan setiap harinya, yaitu kegiatan pembiasaan di hari Senin adalah upacara bendera. Di hari Selasa, literasi sekolah. Hari Rabu, kita melaksanakan kegiatan adiwiyata dan senam bersama. Untuk kegiatan di hari Kamis adalah pendidikan kepramukaan. Kegiatan di hari Jumat adalah pembacaan surat Yasin yang diawali oleh sholat duha bersama. Posisi kontrol saya sebelum mempelajari modul 1.4 ketika mengajar di kelas adalah sebagai teman dan sebagai penghukum.
Posisi kontrol saya setelah mempelajari modul 1.4 ini adalah sebagai manajer, di mana setelah mempelajari modul ini saya belajar tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Contoh kasus yang terjadi di sekolah. Ketika pembelajaran matematika bersama Ibu Nurmala, Dido seringkali tertidur. Hal ini sudah terjadi 3 kali. Ibu Nurmala menyampaikan hal ini kepada Ibu Ayu selaku wali kelas Dido, dan Ibu Ayu pun memanggil Dido untuk menyampaikan hal ini. Berikut kita lihat cuplikan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Masuk gak? Duduk sini gak? Ya Bu, makasih. Dido tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya ditegur oleh Ibu Nurmala karena saya sering tertidur di dalam kelas. Oh, sudah berapa kali Dido tidur di kelas? Sudah Ada pelajaran Bu Mala ya? Iya. Sudah itu 3 kali yang tidak 3 kali. Dido tidur di kelas pada saat Bu Mala sedang menerangkan pelajaran. Iya. Kemarin juga Bu Mala sudah menyampaikannya ke Ibu, katanya ini Dido sering tertidur pada saat pelajaran matematika sama Bu Mala. Dido mau cerita ke Ibu alasannya kenapa suka tertidur di kelas. Mau, Kenapa? karena saya sering tidur di larut malam Bu. Kenapa tidurnya malam-malam? Karena saya membantu orang tua saya untuk menjaga adik saya karena ibu saya berjualan di malam hari. Oh, ibunya berjualan kalau malam, jadi Dido jagain adiknya. Oh, gitu. Dido tahu nggak kesepakatan kelas yang kemarin sudah kita buat? Tahu Apa di antaranya? mendengarkan guru ketika menerangkan. Apakah Dido mendengarkan guru ketika menerangkan? Tidak Bu, saya malah tidur. Dido sadar tak kalau Dido sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Sadar Bu. Iya, dan kemarin akhirnya ditegur ya sama Bu Mala ya. Iya. Terus sekarang apa yang Dido rasain setelah ditegur sama Bu Mala kemarin? Saya merasa bersalah Bu. Dido sudah sadar bahwa tidak menyimak pelajaran Ibu Mala kemarin. Iya. Terus gimana caranya nih biar nanti kamu bisa mengikuti pelajaran Ibu Mala biar nggak tidur lagi gitu di kelas? Saya akan beristirahat ketika pulang sekolah Bu. Jadi kamu mau tidur siang dulu gitu ya biar Malam tidak mengantuk. jadi malamnya kamu nggak ngantuk, bisa jagain adik, jadi masih bisa membantu orang tua, tapi kamu juga harus tetap melaksanakan kewajiban kamu sebagai siswa ya, karena memang kewajiban kita untuk bisa membantu orang tua, tapi kita sebagai siswa pun juga tidak boleh melanggar apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, Dok ya. Oke, nah terus sekarang Dido mau gimana sama Bu Mala? Saya akan meminta maaf kepada Mama Bu. Dan saya berjanji? Saya berjanji saya tidak akan tidur di dalam kelas lagi. Ya, nah mudah-mudahan nanti Dido bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, nggak ngantuk lagi, tapi Dido juga tetap bisa membantu orang tua. Ya, baiklah kalau begitu. Ada lagi yang mau Dido sampaikan ke Ibu? Tidak ada. Berarti sekarang Dido mau ke Bu Mala untuk minta maaf. Iya. Silakan. Kalau sudah tidak ada lagi, Dido kembali ke kelasnya. Ya, ya cukup. Silakan. Ya, makasih ya Dok. Pada penerapan segitiga restitusi pada kasus Dido terdapat 3 tindakan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, validasi tindakan yang salah ketika Dido mengatakan saya tertidur di kelas ketika pembelajaran bersama Ibu. Kedua adalah menstabilkan identitas, yaitu pada saat Dido mengatakan membantu ibu menjaga adik karena ibunya harus berjualan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini ketika Ibu Ayu menanyakan kesepakatan kelas yang telah dibuat, yaitu mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4
1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.